Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang akhlak setan dan juga cara-cara setan dalam menggoda manusia dari yang datang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas akhlak setan dan juga kegiatan-kegiatan syaitan yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kebiasaan syaitan, ya, dalam hadis disebutkan bahwasanya syaitan suka makan dengan tangan kiri dan suka minum dengan tangan kiri. Oleh karenanya Rasulullah SAW merintahkan seorang untuk menyelisihi syaitan. Kata Nabi SAW, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idza syariba falyashrab biyaminihi." Jika salah seorang dari kalian makan, makanlah dengan tangan kanannya. Dan jika minum, maka minumlah dengan tangan kirinya. Fa inna syaitana ya'kulu bisyimalihi wa yashrabu bisyimalihi. Karena syaitan minum dengan tangan kiri dan makan dengan tangan kiri. Dan kita disuruh menyelisih syaitan, ya. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Kebiasaan-kebiasaan syaitan harus ditinggalkan. Dan demikianlah Allah menciptakan syaitan dengan memiliki kebiasaan yang buruk. Dia hobinya makan tangan kiri, hobinya minum tangan kiri. Kok begitu Ustaz? Ya memang hobinya begitu, ya. Seperti lalat suka hobinya mencari yang bau-bau. Ya udah begitu. Memang begitu hobinya. Maka kita jangan ikut kebiasaan apa? Syaitan, ya. Seseorang berusaha makan dengan tangan kanan, berusaha minum dengan tangan kiri. Dan diingatkan sebagian ulama, kalau tangan kita kotor misalnya tangan kanan, maka jangan menghalangi kita untuk minum dengan tangan kanan. Sebagian orang ketika tangan kanannya kotor kemudian dia minum dengan tangan kiri. Jangan, ya. Kita berusaha tetap minum tangan kanan. Kalau kotor, ya pegang gelasnya juga dicuci, tidak ada masalah, ya. Tidak ada masalah. Demikian juga hati-hati ketika makan steak misalnya, ya. Ini potong dengan tangan kanan, naikannya dengan apa? Tangan kiri, ya. Tangan kanan terus tusuk pakai tangan kiri, enggak boleh, ya. Demikian juga kalau makan yang menggunakan 2 sendok misalnya, hati-hati jangan sampai tangan kiri juga ikut, ya. Karena setan itu cara setan untuk makan. Yang kedua, yang berikutnya, di antara kebiasaan setan juga adalah memberi dengan tangan kanan dan memberi dengan tangan kiri dan menerima dengan tangan kiri. Maka seorang muslim berusaha memberi dengan tangan kanan dan menerima dengan tangan kanan. Kata Nabi SAW, "Liya'kulu ahadukum biyaminihi wa liyashrab biyaminihi wa liya'khudh biyaminihi wa liyu'ti biyaminihi fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi wa yu'ti bishimalihi wa ya'khudhu bishimalihi." Hendaknya salah seorang dari kalian liyakul ahadukum biyaminihi, hendak dia makan dengan tangan kanannya, dia minum dengan tangan kanannya, dia mengambil dengan tangan kanannya, dia memberi dengan tangan kanan. Kenapa? Fa inna syaitan, karena syaitan itu makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, memberi dengan tangan kiri, menerima dengan tangan kiri. Ini adab kita latih diri kita dan juga kita latih anak-anak kita, jangan kita sepelekan. Sehingga ketika kita bilang, jangan ikut syaitan, dia terbiasa untuk menyelisih syaitan. Bahwasanya kebiasaan makan tangan kiri itu kebiasaan syaitan, minum tangan kiri kebiasaan syaitan, memberi tangan kiri kebiasaan syaitan, menerima tangan kiri dengan kebiasaan syaitan. Sehingga permusuhan terhadap syaitan selalu hadir dalam hatinya. Ya, kita ingin makan tangan kiri itu syaitan seperti itu. Ya, jangan tangan kiri. Kalau ngambil tangan kanan, kalau menerima juga tangan kanan. Kadang-kadang kita gampangin, ya. Mungkin lagi sibuk apa, kita kasih tangan kiri, ya. Janganlah. Kita berusaha, kalau memang terpaksa, ya ada uzur syar'i atau darurat itu lain cerita, bilang maaf. Tapi kalau kita bisa, kita dapat pahala. Kita apa susahnya kita taruh sebentar baru kita kasih. Insya Allah dapat pahala. Karena kita menyelisih apa? Syaitan, ya. Kemudian di antara kebiasaan syaitan yang aneh, syaitan suka pakai sendal satu saja, ya. Kok begitu Ustaz? Ya udah, itu hobi setan. Melihat lalat sukanya ke sampah, ya itu hobinya lalat sudah. Jangan tanya kenapa. Ya, tanya langsung kalau mau tanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yamshiyanna ahadukum fi na'lin wahidah. Lian alhuma jami'an
aw liyuhfihuma jami'an. Riwayat Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah salah seorang dari kalian berjalan dengan satu sendal. Hendaknya dia pakai dua-duanya atau dia lepaskan dua-duanya. Dan di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan hafian, terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan tidak pakai sendal. Untuk menunjukkan ketawaduan, tidak harus selalu necis, tidak harus selalu keren. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan al-badadatu minal iman, kesederhanaan, ketidakrapian kadang-kadang bagian daripada iman. Jadi tidak selalu harus keren, harus necis, harus setrikanya licin, tidak harus begitu. Biasa saja. Agar kita tidak terlalu condong pada dunia. Ya. Sebagian masyayikh kadang-kadang rapi, kadang-kadang kesal meraut, nggak ada masalah. Ya. Tidak harus necis terus. Tidak harus keren terus ya. Sekali-sekali tidak keren agar kita ini tidak selalu condong pada apa? Dunia ya. Kalau terlalu keren, penampilan selalu perhatikan ya. Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja ya. Ya. Kalau nggak keren, nggak pede, akhirnya terbiasa dengan dunia dan terbiasa dengan penilaian apa? Penilaian netizen. Kata Rasulullah SAW, jangan pakai sendal satu, pakai dua-dua atau lepas dua-duanya. Dalam riwayat dari Tahawi dalam Mushkil Athar, kata Nabi SAW, inna syaitana yamshi fin na'lil wahidah. Karena syaitan itu jalan pakai satu sendal. Ya udah begitu, percaya aja. Syaitan sukanya pakai satu sendal. Kenapa? Ya begitu hobinya. Gitu hobinya. Adapun para ulama ketika membahas larangan memakai satu sendal aja, mereka menyebutkan beberapa sebab larangan. Pertama, karena ini hobi syaitan, jangan diikuti. Syaitan sukanya pakai sendal satu. Mungkin kalau syaitan punya toko sepatu, jualnya satu-satu. Yang kedua, dia mengatakan kenapa dilarang pakai sendal satu? Karena Islam menyuruh untuk adil ya, jangan kita mendolimi salah satu kaki, ya, pakai dua-duanya atau lepas dua-duanya ya, satu juga nggak seimbang. Yang ketiga sebenarnya mengatakan dilarang pakai sendal satu karena menimbulkan syuhrah. Syuhrah itu pusat perhatian dan Islam tidak suka orang cari pusat perhatian, apalagi pusat perhatian dengan perkara-perkara yang buruk, yang tidak beres. Ya. Kita aja pakai pakaian syuhrah dilarang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man labisa libasa syuhrah fid dunya adahullahu albasahullahu libasal madhammah yaumal qiyamah." Siapa yang memakai pakaian yang menimbulkan kesohoran, ketenaran di dunia, Allah akan buat dia memakai pakaian kehinaan pada hari kiamat kelak. Pakaian syuhrah itu pakaian yang orang semua lihat, perhatian. Bisa tampil beda, bisa terlalu bagus, bisa terlalu jelek. Ya. Kalau ibu-ibu mungkin pakai pakaian terlalu indah ya. Mungkin lagi pakai baju jilbabnya ada kupu-kupunya. Jadi kalau jalan terbang, semua orang lihat, ada kupu-kupu berjalan, ada kupu-kupu kurus, ada kupu-kupu gemuk katanya. Jadi semua orang lihat semua, ini jangan. Itu adalah pakaian syuhrah, pakaian yang semua orang ngelirik. Sama seorang muslim lelaki juga demikian, pakai pakaian yang tampil beda. Semua orang tidak seperti dia pakai. Jadi bisa tampil beda juga syuhrah. Bisa juga karena terlalu indah, baju terlalu mahal, terlalu banyak keindah, semua orang ngelirik, atau terlalu jelek, bolong-bolong masih dipakai ya. Ini semua tidak boleh. Semua tidak boleh ya. Dan secara umum tampil beda tidak disukai dalam syariat ya. Apalagi tampil beda karena aneh-aneh ya. Jalan mundur misalnya. Ada. Tujuannya apa? Pecahkan rekor dunia, jalan mundur. Naik sepeda mundur ada juga, saya baru lihat. Masya Allah, naik sepeda mundur. Tapi saya belum lihat ada naik motor mundur. Kalau ada lebih keren lagi tuh kalau mau cari perhatian ya. Naik motor apa? Mundur. Nggak usah lah ya. Semua yang bisa menimbulkan pusat perhatian kita jauh. Itu Rasulullah mengatakan apa? Innallaha yuhibbul abdal taqiyal khafiyya al-ghani. Innallaha yuhibbul abdal taqiyal ghaniyal khafi. Allah suka dengan hamba yang bertakwa, yang khafi, tidak suka tampil. Tidak suka tampil. Al-ghani yang cukup. Ya, tidak minta-minta sama orang ya. Jadi seorang biasa-biasa saja. Makanya Rasulullah SAW dahulu ketika bikin kajian di tengah-tengah para sahabat, maka
Kalau ada orang dari luar kota Madinah datang, dia bingung Nabi yang mana? Nabi yang mana ya? Tidak ada yang tahu Nabi yang mana. Karena Nabi penampilan sama dengan yang lain. Sampai akhirnya dibuatlah tempat duduk buat atau gundukan buat Nabi SAW sehingga orang luar kalau datang langsung tahu Nabi yang mana. Karena dia mengajar, Rasulullah SAW mengajar. Bahkan dalam riwayat ketika Nabi SAW berhijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq, ketika sampai di Madinah, orang-orang menyangka Abu Bakar lah Nabi. Sehingga mereka menyambut marhaban, marhaban kepada Abu Bakar. Sampai akhirnya ketika Rasulullah duduk, kemudian ada panas yang mengenai Nabi, kemudian Abu Bakar menaungi, baru mereka tahu ternyata Nabi yang itu, bukan yang tadi ya. Kenapa? Karena penampilannya biasa-biasa saja, tidak tampil beda. Semua kegiatan yang buat kita tampil beda, keren-keren, kita hindari sudah. Umur udah 40, 50, bentar lagi tewas, masih sibuk, pingin tampil beda, pingin pamer, pingin di pusat perhatian, pingin, udahlah, bentar lagi tewas. Jangan, maunya keren-kerenan, di jalan semua orang lihat, motor kasih suaranya gede. Makanya saya dengar, benar atau tidak, katanya kalau ketangkep polisi itu yang motor suara gede ditaruh di telinganya, benar nggak? Hah? Benar. Yang ganggu orang, buat apa semua orang lihat? Mending lihat senang, lihat juga apa? Terganggu. Hidup biasa-biasa saja. Hati-hati juga kalau ternyata ada dakwah kemudian ngajarin seperti itu, jangan. Kita ini bukan orang mau artis mau jadi pusat perhatian orang. Bukan ya. Saya pernah jalan di Masjid Nabawi, sekelompok orang berbaju hitam semua, berbaju hitam, sorban hitam, baju hitam, berapa lengkap. Saya pikir ini kelompok sesat kali yang apa namanya Lebaran lebih dulu lihat ombak di laut ya. Dan puasa juga lebih dahulu lihat apa? Pasang surut apa air laut. Saya lihat ternyata Ustadz Sunnah. Kok begini, saya kaget juga. Maksudnya saya sudah sempat negative thinking. Jangan begitu. Jangan gitu, itu tampil beda nggak perlu, ya sudah, ngapain? Itu kebiasaan, bukan kebiasaan para salaf. Dan bahaya pakai pakaian tampil beda, ada larangannya. Ada larangannya. Ini saya harus sampaikan karena terkadang teman-teman tidak ngerti. Terkadang sebagian ustadz kebablasan pengen tampil beda, jangan ikut-ikutan. Yang memalingkan kita daripada akhirat hanya ingin tampil beda, hanya sekedar menampilkan penampilan keren-keren, enggak usah lah, biasa-biasa aja. Biasa-biasa. Kalau mau keren-keren depan istri, keren-keren sana. Kalau depan istri orang ngapain keren? Benar nggak? Ini depan istri orang keren, depan istri sendiri amburadul. Kicau beliau. Kacau balau ya. Baik. Jadi setan suka pakai sendal satu. Jangan ikut-ikutan ya. Jangan ikut-ikutan ya. Baik. Berikutnya di antara hobi setan. Setan tidak suka tidur siang. Setan tidak suka tidur siang. Dalam hadis Rasulullah suruh kita tidur siang ya. Kata Rasulullah SAW, qilu fa inna syayatina la taqil. Tidurlah sianglah kalian. Sungguhnya setan tidak tidur siang ya. Hadis riwayat Tabrani dan Abu Nuaim dan Al-Khatib dan dihasankan oleh Syekh Albani bi majmu'i turuqihi. Banyak riwayat sehingga dinilai hasan oleh hadis yang hasan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Para ulama bahas di antara sunnah Nabi adalah tidur siang. Dalam semua riwayat Rasulullah SAW istirahat di rumah sebagian orang, di saudarinya Ummu Sulaim ya. Kalau nggak salah Ummul Haram ya, bintu Milhan kalau nggak salah ya, Rasulullah tidur siang situ ya. Kemudian para sahabat juga tidur siang. Di antara hadis tentang kisah ketika terjadi cekcok antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Rasulullah SAW datang ke rumah Fatimah dan Ali di siang hari karena ini Madhan atau
waktu yang diduga Ali tidak keluar lagi di rumah, waktu istirahat. Waktu istirahat. Maka Rasulullah SAW pun datang. Rasulullah SAW bertanya, kok Ali tidak ada? Kata Rasulullah SAW, Aina ibnu ammik, di mana Ali bin Abi Thalib? Kata Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, kana baini wa bainahu syai' faghadabani fakharaja wa lam yaqil indi. Tadi ada masalah antara saya dengan dia bikin saya marah atau dia marah, kemudian dia keluar dari rumah dan dia tidak tidur siang di sini. Menunjukkan kebiasaan Ali tidur siang di mana, di rumah. Akhirnya Rasulullah SAW menyuruh seorang cari di mana Ali bin Abi Thalib. Dicari-cari ternyata tidur di masjid. Maka dikatakan Rasulullah, huwa fil masjidi raqid, dia sedang tidur di masjid, tidur siang. Ini kalau kita diomelin istri, nggak bisa tidur siang di rumah, di mana? Di masjid. Yang repot kalau diomelin di malam hari. Jadi rajin sholat tahajud di masjid. Hikmah. Jadi kemudian Rasulullah SAW datang ke Ali bin Abi Thalib, kemudian ada pasir di tubuhnya. Rasulullah SAW usap dengan jarinya, dengan tangan yang mulia. Kata Rasulullah SAW, kum abat turab, bangunlah wahai lelaki yang sedang ada tanahnya. Maka Ali pun bangun, kemudian balik ke rumah. Dan sejak itu Ali paling suka kalau dipanggil Abu Turab. Abu Turab itu ada orang yang ada tanah di badannya, Abu Turab. Karena disitulah Rasulullah Ali merasakan bagaimana indahnya luar biasa akhlak Nabi. Nabi SAW mencari dia di masjid. Rasulullah SAW bersihkan tubuhnya dari tanah. Rasulullah SAW bangkitkan dengan kelembutan. Rasulullah SAW tidak marah Ali bela putrinya, enggak. Rasulullah tidak kepo, tidak tanya-tanya. Pulang selesai. Ya, mertua yang luar biasa ya. Oleh karenanya Ali bin Abi Thalib bangga atau gembira kalau dipanggil dengan apa? Abu Turab. Karena kalimat Abu Turab ini mengingatkan kenangan yang indah luar biasa. Bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian dalam satu hadis juga sahabat berkata, "Kunna la nataqadda wa la naqil illa ba'dal jum'ah atau kama qala." Kami dahulu tidaklah makan siang dan tidak tidur siang kecuali setelah Jumat. Sehingga khilaf di kalangan para ulama, tidur siang kapan? Apakah setelah zuhur atau sebelum zuhur? Yang benar Allah alam bisawab, yang penting siang hari. Di siang hari, sebelum, setelah, orang punya kesibukan berbeda-beda. Jadi ini secara kesehatan luar biasa, punya efek yang luar biasa. Dengan tidur sebentar, 20 menit, setengah jam, maksimal 1 jam, nggak sampai 1 jam, punya kekuatan yang luar biasa. Jadi bisa optimal bekerja. Ya. Tapi kalau diteruskan mesin jalan terus, ya lemes ya. Kalau istirahat sebentar, kemudian kerja lagi maka kuat. Ya. Setan pengen kita lemas. Ini jangan tidur. Ini oleh karenanya bahkan kalau kita lihat dari cerita-cerita tentang orang-orang tokoh-tokoh besar, mereka tidur ya. Sebut atau besar orang kafir, mereka tidur siang ya. Mereka tidur siang sehingga mereka bisa lebih efektif setelah bangun, lebih giat karena mesin sudah istirahat sebentar. Nah, dalam Islam tidur siang juga sunnah. Tidur siang juga sunnah ya. Maka sempatkan tidur siang. Kita tidak tidur siang juga lama-lama. Sampai 2 jam, 3 jam. Kalau 2 jam, 3 jam tidur siang, malam pasti begadang. Tapi kalau tidur cuma setengah jam, 40 menit, setengah jam, malam udah ngantuk lagi dan bisa bangun lagi sholat malam. Ya berusaha kita jalankan sunnah. Syaitan tidak tidur siang karena syaitan tidak mau off dalam menggoda manusia. Kalau tidur siang istirahat dong, enggak. Terus menggoda manusia. Terus menggoda manusia. Siang malam enggak godain manusia. Itulah kerjaan syaitan. Maka seorang berusaha untuk tidur siang. Baik. Sebagaimana pernah kita sebutkan bahwa setan berusaha untuk ikut serta dalam segala kegiatan manusia. Bagaimana cara menggoda manusia dalam segala kegiatannya ya. Dalam segala kegiatannya. Dalam hadis
Rasulullah SAW bersabda, "Inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nihi." Sungguhnya syaitan menghadiri salah seorang kalian dalam segala kegiatannya. Jadi syaitan selalu hadir. Bahkan kalau orang ini mau keluar rumah, syaitan sudah siap menanti untuk menggodanya. Inna syaitana qa'ada li bini Adam bi atruqihi. Syaitan itu nongkrong di semua jalan yang ditempuh oleh anak Adam. Ya, dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Ya Allah, benar-benar aku akan datangi anak-anak Adam dari depan aku goda, dari belakang aku goda, dari kanan aku goda, dari kiri aku goda. Jadi syaitan selalu menggoda. Saya sering sampaikan, kalau kita ini kan ada kegiatan, ada kerjaan, ya. Kerjaan di rumah, kerjaan di luar. Kalau syaitan enggak punya kerjaan kecuali menggoda. Enggak ada disebut dalam riwayat syaitan berdagang, syaitan apa, enggak ada. Ya, jadi syaitan ini benar-benar fokus nggodain kita. Dia cuma liburan kalau bulan Ramadan. Dibelenggu. Habis bulan Ramadan aktif kembali. Jadi jangan sampai kita merasa ada saat-saat kita setan off. Dia aja enggak mau tidur siang, nggodain kita. Enggak mau tidur siang. Kalau kita sudah mulai digoda-goda, ini setan menggoda ini. Bisik-bisikin, dibuat hasrat bergerak, ini setan udah. Bergejolak setan. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, "Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun." Sungguhnya orang bertakwa jika dia merasa ada godaan setan, dia ingat, oh ini saya lagi tergoda ini. Buktinya saya dibuat mikir macam-macam. Buktinya syahwat saya mulai bergejolak. Ini ada peran setan di sini. Karena setan selalu hadir. Setan selalu hadir. Ya, setiap manusia mungkin punya potensi maksiat. Karena kemaksiatan bisa dari luar, bisa dari dalam, faktor internal, faktor eksternal. Ya. Tetapi dia bisa merasakan ini tidak biasa ini. Berarti ada setan yang menggoda. Maka segera dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka setan ikut serta dalam segala kegiatan manusia. Tapi di antaranya saya bacakan di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'ni hatta yahdurahu inda ta'amihi." Setan menghadiri kegiatan manusia, seluruh kegiatannya sampai ketika makan. Fa idza saqatat min ahadikum luqmatu falyumit ma kana biha min adha thumma liyakulha wa la yadu ahli syaitan. Kalau ada makanan jatuh dan masih mungkin dibersihkan, maka bersihkan. Kemudian makan. Ya, dan jangan biarkan untuk syaitan. Ini isyarat bahwasanya syaitan makan makanan sisa. Terus yang buang-buang makanan, syaitan datang makan. Maka jangan dibuang, dibersihkan. Dan di antara tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan, tiba-tiba di tengah jalan Rasulullah sallallahu melihat ada korma. Rasulullah ambil, Rasulullah mau makan, tidak jadi. Rasulullah bersihkan, Rasulullah mau makan, Rasulullah sallallahu tidak jadi. Khawatir ini korma sedekah. Dan Rasulullah sallallahu dilarang makan apa? Harta sedekah. Rasulullah tidak menerima sedekah, Rasulullah sallallahu hanya menerima hadiah. Tapi Rasulullah sallallahu sudah bersihkan mau makan. Ustaz, kalau zaman sekarang gimana ya? Ya pokoknya kalau mungkin untuk dimakan, makan. Mungkin untuk dimakan, makan. Allah mengatakan kalau makanan sudah dibuang, orangnya sudah ditinggalkan oleh pemiliknya, maka itu boleh diambil ya. Tentunya kita berbicara tentang hukum asal ya. Hukum asal. Makanya Syekh bin Baz pernah ditanya, bagaimana tentang orang-orang melakukan kesyirikan kemudian mereka taruh-taruh makanan di kuburan? Boleh enggak dimakan? Maka jawabannya secara hukum fikih, kalau ternyata makanan tersebut berupa sembelihan maka tidak boleh, khawatir sembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau buah, kue, maka boleh. Maka boleh. Tapi kita khawatir kalau kita makan, orangnya tambah syirik. Habis. Habis. Dipikir wah dimakan sama wali ya. Ternyata ya ternyata ya wali-wali daya. Ternyata bukan wali. Ternyata kita yang makan ya. Ada kawan dulu tinggal di suatu kota, situ banyak orang penyembah berhala dan mereka sering kasih makanan. Kadang-kadang mereka taruh uang. Teman saya bilang, saya dulu suka ngambil ngambil buah-buah, ngambil duit-duit. Cuma sekarang udah berubah, mereka nggak taruh uang asli, sekarang uang mainan. Kalau dulu mereka taruh uang asli zaman-zaman dulu. Ya, sekarang
Dewanya bisa dikibulin juga, yang penting perwakilan. Taib, jadi seorang berusaha tidak buang-buang makanan. Dan di antara bentuk mensyukuri nikmat Allah adalah dimanfaatkan seoptimal mungkin. Ini bentuk bersyukur. Kita ngajarin istri kita, anak kita, ya, agar tidak mubazir. Beli secukupnya. Kalau nggak cukup, nggak habis ya disimpan kalau memang mungkin. Kalau memang sudah qadarullah nggak bisa lagi ya sudah, mau diapain. Tapi selama tidak dibuang-buang, selama masih bermanfaat jangan dibuang-buang. Karena kalau dibuang maka syaitan yang makan. Salah satu hobi syaitan adalah makan makanan sisa yang kotor yang dia suka. Kok begitu Ustaz? Sudah jangan tanya. Sama dengan lalat, kenapa suka sampah-sampah. Maka Rasulullah SAW jika datang jatuh satu makanan, maka kau bersihkan. Kemudian ini sunnah Nabi SAW. Ya beda kalau jatuh di sampah enggak, tapi kalau selama jatuh di lantai rumah kita, jangan terlalu pikiran macam-macam, udah bersihin aja nggak ada masalah. Beda kalau jatuh mungkin di luar kena kotoran atau apa yang lain. Tapi kalau di rumah, di lantai rumah kita, kita lagi di kamar jatuh, ambil aja. Jangan terlalu higienis, kata dokter. Kalau terlalu higienis dia nggak punya imun untuk apa? Terlalu higienis susah sendiri ya. Susah sendiri. Nah, saya dulu punya kawan ada higienis banget, dikit-dikit cuci tangan, mau makan cuci tangan, bisa cuci tangan, mau satu lagi cuci tangan, sakit ya. Terlalu apa? Higienis ya. Terlalu steril ya. Salah ya? Terlalu steril atau terlalu higienis? Sama ya? Mirip ya. Ada dokter sini enggak enak. Taib. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan fa idza faragha fal ya'laq asabi'ahu. Kalau sudah selesai makan hanya dia jilat jari-jarinya. Kenapa? Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi takunul barakah. Dia tidak tahu keberkahan di mana. Jadi kalau kita makan nasi satu piring, ada berkah di antara makanan tersebut. Entah di awal kita makan, entah di pinggir, entah di tengah, entah di akhir. Maka untuk memastikan kita makan tersebut berkah kita pasti masuk dalam tubuh, maka makan semuanya. Oleh karena kita harus mengambil secukupnya dan kita makan semua. Bahkan kata Nabi kalau ada tersisa sini dijilat. Ya. Pertama di antara hikmahnya, siapa tahu yang tersisa di jari itulah yang berkah. Apa fungsinya? Kalau kita makan berkah berarti tambah iman. Kita semangat beribadah, tidak malas, jauh dari maksiat karena kita makan makanan yang berkah. Semua aktivitas kita kan dari sumber energi. Kalau energinya berkah, insyaallah lebih berkah kehidupan kita. Maka jangan buang. Maka Rasulullah suruh makan dari sisa, bahkan di jari dijilat ya. Yang kedua sebagai bentuk penghormatan terhadap nikmat Allah, kita tidak buang-buang ya. Kalau berlebihan kasih tetangga, kasih orang, banyak orang sekarang susah. Saya tahu di satu kampung sampai orang ngutang, bukan di sini, tapi di kampung lain tahu orang ngutang sampai untuk beli beras. Di luar sana masih banyak orang susah. Ada yang sehari makan cuma sekali. Ini ada di tanah air kita. Kasihan. Kita makan dibuang-buang berasnya, enggak, jangan. Kita makan secukupnya, kalau enggak kasih orang, ya. Kasih orang, masih banyak yang masih bisa memanfaatkan. Jadi ini dalil bahwasanya kalau makanan terbuang sisa-sisa dia akan dimakan oleh syaitan ya. Yang ajarin sama jangan sisa, nanti dimakan setan, habisin. Kalau enggak makannya lain kali. Enggak bisa, mami sudah kenyang sekali, udah mami yang makan kalau gitu. Kalau enggak lain kali kamu jangan ambil apa? Banyak-banyak, secukupnya. Kita ajarin. Sehingga selalu anak-anak itu tahu tentang permusuhan dengan syaitan. Kemudian juga dalam hadis syaitan ingin ikut tidur di rumah orang, makan di rumah orang. Kata Nabi SAW, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakarallaha 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi." Qala syaitan, jika seorang masuk rumahnya, kemudian dia menyebut Allah, berzikir kepada Allah ketika masuk rumah. Mengucapkan salam, berzikir kepada Allah. Bismillah kharajna, bismillah walajna, ya. Dia baca Quran, dia berzikir kepada Allah. Wa 'inda ta'amihi, dan juga dia berzikir kepada Allah ketika makan. Syaitan berkata, la mabita lakum wala asya. Wahai anak buah sekalian, tidak bisa kita nginap di rumah ini dan tidak ada jatah makan malam. Wa idza dakhala falam yadhkurillaha 'inda dukhulihi. Kalau dia masuk rumah tidak sebut nama Allah, qala syaitan adraktumul mabit. Ini orang masuk rumah tidak zikir, ini kesempatan kita bisa tidur nginap di rumah ini. Wa idza lam yadhkurillaha 'inda ta'amihi qala adraktumul mabitu wal asya'u. Adraktumul mabita wal asya'a.
Kalau dia tidak baca zikir ketika makan, tidak bilang bismillah misalnya, kata syaitan, kalian bisa nginap di sini dan kalian bisa ikut makan malam. Ya. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Jadi syaitan berusaha untuk makan dan minum bersama manusia, berusaha juga nginap di rumah seorang. Ya. Oleh karenanya Rasulullah berkata, al-baitul ladzi yuzkarullahu fihi wal baitul ladzi lam yuzkarillahu fihi kal hayy wal mayyit. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rumah yang ada zikir kepada Allah dan rumah yang tidak ada zikirnya seperti orang hidup dan orang mati. Maka seorang berusaha isi rumahnya dengan zikir agar menolak syaitan. Di antaranya masuk rumah baca zikir, kemudian di rumah salat sunnah, baca Quran di rumah, mau makan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, doa-doa jangan ditinggalkan agar dijaga dari godaan syaitan. Syaitan senantiasa menggoda ya. Menggoda. Bahkan demikian juga bahwasanya syaitan ikut serta dalam berhubungan intim dengan manusia ya. Nabi SAW bersabda, "Lau anna ahadakum idza ata ahlahu qala bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana." Seandainya salah seorang dari kalian ketika mendatangi istrinya, kemudian dia berkata bismillah, Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkanlah kami, itu aku dan istriku dari syaitan. Wa jannibi syaitana ma razaqtana, dan jauhkanlah syaitan dari anak yang akan kau beri rezeki kepada kami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqada bainahuma walad. Kalau seandainya dia mengucapkan doa tersebut, lantas Allah takdirkan ada anak dari hubungan intim tersebut, lam yadhurruhu syaitan, maka syaitan tidak akan bisa beri mudarat kepada anak tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa maksudnya syaitan tidak bisa beri mudarat? Anak ini pasti jadi orang soleh di kemudian hari. Bukan berarti dia tidak punya dosa, dia mungkin salah, dia mungkin berdosa, tapi ujungnya dia akan menjadi anak apa? Soleh. Kenapa waktu proses pembuatannya ya, kedua orang tuanya baca doa kepada siapa? Allah, agar dilindungi dari syaitan. Maka ini perlu diperhatikan. Menunjukkan syaitan ikut serta. Dan dalam Al-Quran Allah mengatakan wasyarikum fil amwali wal auladi wa'iduhum. Ya. Kata Allah, silakan engkau iblis menyertai mereka, itu anak-anak Adam, fil amwali wal aulad, dalam harta dan dalam anak-anak. Sebagian ulama menafsirkan musyarakat atau partisipasi iblis atau syaitan terkait dengan anak-anak, di antaranya ketika proses hubungan intim, maka syaitan ikut serta. Makanya dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan tentang bidadari, Allah mengatakan fihinna qasiratut tarfi lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Di surga ada bidadari-bidadari yang selalu menundukkan pandangan. Mereka tidak pernah disentuh oleh lelaki sebelumnya dan tidak pernah disentuh oleh jin sebelumnya. Jadi jin bisa ikut serta dalam hubungan intim dengan manusia, dan kenyataan menunjukkan beberapa kasus kita dapati sebagian jin masuk dalam hati, dalam tubuh seorang wanita. Kenapa? Karena dia jatuh cinta. Dia suka dengan wanita tersebut. Dan di antara pernah kasus yang saya hadapi, seorang wanita susah untuk kita ruqyah. Di Korea ternyata dia cinta sama jin tersebut. Jadi dia kemasukan jin, di ruqyah masuk. Kenapa? Ternyata dia cinta sama jin tersebut. Jin tersebut ternyata ketika datang dalam bentuk seorang yang tampan, seorang yang keren ya. Ya, sementara mungkin cewek ini pas-pasan. Tapi dalam gambaran jin cantik, ya jin matanya beda-beda. Tapi intinya jalinan cinta manusia dan jin terjadi. Sehingga bisa, ini kalau kita cerita banyak kasus, tapi itu diantara yang pernah kita hadapi langsung, bahwasanya kalau cerita juga banyak ya. Itu diantara yang saya pernah hadapi langsung, bahwasanya cinta bisa terjadi antara jin dan apa? Manusia. Maka kalau seorang lupa untuk baca doa, bisa jadi syaitan ikut serta berhubungan intim dengan istrinya. Maka dua-duanya berusaha baca, suami dan istri baca. Apa doanya? Bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Jangan lupa ya.
Kemudian di antara kebiasaan syaitan ya ingin manusia marah ya. Syaitan menggambarkan, membisikkan kepada manusia sehingga akhirnya dia emosi ya. Karena syaitan suka manusia emosi. Kalau manusia sudah emosi, dia akan melakukan hal-hal yang buruk yang tidak bisa dia kontrol. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, atau dalam riwayat disebutkan, istabba rajulani inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqadiba ahaduhuma, fashtadda ghadabuhu hatta intafakha wajhu wa taghayyar. Dua orang saling caci memaki di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satunya marah. Sampai marahnya parah, sampai wajahnya kemudian berubah, ya, saking marah, emosi. Maka Rasulullah SAW berkata, inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu alladhi yajid. Sungguhnya saya tahu suatu zikir atau kalimat yang seandainya dia diucapkan olehnya maka akan hilang kemarahannya. Law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia berkata a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Menunjukkan bahwasanya kemarahan itu dari apa? Dari syaitan. Dari syaitan. Akhirnya ada satu orang yang menyampaikan kepada orang yang sedang marah tadi. Dia berkata, ta'awudz billahi minasyaitan. Wahai fulan, kau sedang marah, mintalah perlindungan dari syaitan. Dia tambah marah lagi. Ya. Atarabi ba'san abanyurun ana idhab. Emang saya kenapa? Emang saya sakit? Emang saya gila? Sana pergi. Ternyata dia tidak berdoa untuk berlindung dari syaitan. Syaitan masih menguasainya. Jadi kalau kita marah, yakinlah syaitan sedang membisik-bisikan, mengompor-ngompori kita, memprovokasi kita, maka kita jangan dikuasai oleh syaitan. Ya. Jangan emosi, sabar. Kalaupun kita ngambil keputusan, jangan emosi. Dipikirkan dengan tenang, bukan atas dasar emosi. Karena kalau sudah emosi, banyak akan menimbulkan penyesalan. Makanya Rasulullah mengatakan, la taqdab, jangan marah. Sahabat yang dinasihati begitu, dia mengatakan, fakartu hina qala li ma qala fawajadtu anna al-ghadab jima'u syarri kulli. Aku merenungkan nasihat Nabi yang bilang jangan marah, jangan berulang-ulang. Aku renungkan ternyata segala sebab kerusakan adalah kemarahan. Baik, di antara godaan syaitan, ya, kegiatan syaitan suka bikin manusia sedih. Satu bikin suka manusia marah. Di antara suka bikin manusia sedih. Seperti dalam Al-Quran Allah sudah sebutkan, innaman najwa minasyaitani liyahzuna alladziina amanu. Sungguhnya bisik-bisik dari syaitan untuk membuat orang-orang beriman sedih. Datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ra'aitu fil manami ka'anna ra'si dhurib fatadahraj." Ya, sungguhnya saya mimpi, dalam mimpiku kepalaku dipukul lepas dari kemudian jatuh menggelinding, jatuh menggelinding. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Arab Badui tersebut, la tuhadditsun nas bitala'ubi syaitani bika fi manamika. Jangan kau ceritakan kepada orang tentang permainan syaitan terhadapmu dalam mimpimu, ya. Jadi syaitan kalau tidak bisa goda orang ketika dia dalam kondisi sadar, digoda dalam kondisi sedang tidur dengan berbagai macam godaan. Dibuat sedih. Sebagian orang dibuat ingat dengan maksiat-maksiat masa lalu. Tidur dibuat mimpi dengan CLBK-nya. Lagi ngomel-ngomel sama pasangannya, tidur tahu-tahu mimpi indah, ketemu dengan pacar lama. Siapa yang kasih mimpi? Syaitan. Dibuat sedih, dibuat takut, dibuat khawatir. Syaitan punya peran. Syaitan bisa masuk dalam alam mimpi, kemudian memberi rasa takut kepada manusia, dibuat sedih. Maka Rasulullah mengatakan, jangan kau ceritakan kepada manusia tentang godaan syaitan bermain-main, mempermainkan engkau. Jangan kau ceritakan kepada manusia di mana syaitan bermainkan engkau dalam mimpimu. Jabir radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, la yuhadditsanna ahadukum bitala'ubi syaitan bihi fi manamihi. Janganlah sesekali seorang dari kalian bercerita kepada orang-orang tentang bagaimana dia dipermainkan oleh syaitan dalam mimpinya. Di antara godaan syaitan adalah membuat orang suudzon, ya. Seperti dalam hadis yang masyhur ketika Nabi SAW sedang iktikaf, kemudian datang istrinya Sofia bintu Huyai
Rasulullah ngobrol, setelah itu Rasulullah SAW antar istrinya untuk pulang ke rumah. Maka Rasulullah SAW antar, ketika Rasulullah sedang jalan, Rasulullah SAW dengan istrinya, tiba-tiba ada dua orang Ansori jalan cepat. Biasanya jalannya, Rasulullah jalan biasa. Rasulullah juga jalan cepat. Ternyata ini jalan lebih cepat, melewati Nabi dan Sofia. Maka Rasulullah berkata, ala rislikuma. Tunggu dulu, kenapa cepat-cepat? Kata mereka, subhanallah. Ya. Kata Rasulullah, innaha Sofia, ini istriku. Kata mereka, iya. Jadi mereka tidak curiga sama Nabi. Ya. Kami tidak curiga, tapi Nabi mengatakan, inni khasyitu an yukdhifa fi qulubikuma syai'an. Saya khawatir syaitan mendiktekan kepada hati kalian berdua sesuatu. Sebelum kalian suudzon, saya jelaskan ini adalah istriku sendiri. Karena ini posisinya di malam hari. Di luar masjid mungkin ada hal yang sepi, tiba-tiba ada Nabi jalan dengan perempuan. Tentu dua sahabat tidak mikir macam-macam. Ketika mereka tahu Nabi seorang mulia, tidak mungkin macam-macam. Tapi Nabi memutuskan jangan sampai syaitan membisikkan sesuatu setelah itu. Maka Rasulullah mengatakan, agak khawatir syaitan melemparkan pada diri kalian sesuatu. Maka saya putuskan, saya katakan inilah istriku Sofia. Ini dalil bahwasanya setan suka membuat seorang suudzon, mendiktekan pada diri kita untuk suudzon kepada orang lain. Dan itu banyak, rumah tangga hancur, pekerjaan hancur, persahabatan hancur gara-gara suudzon. Yang diktekan siapa? Setan. Itu cara setan menggoda. Maka hati-hati, seorang hukum asalnya dia tidak boleh suudzon. Hukum asal kita harus husnudzon kepada saudara kita sampai ada dalil indikator yang kuat yang mengeluarkan dari hukum asal sehingga membuat kita suudzon. Kalau kita tidak bisa hilang suudzon tersebut, tabayun, tanya. Kalau kita tidak bisa hilang suudzon tersebut, tabayun agar jelas memang dia begitu atau tidak. Tapi di antara syaitan menggoda adalah ketika seorang lelaki berkhalwat dengan wanita. Kata Rasulullah SAW, la yakhluwanna rajulu bimra'atin illa kana syaitanu thalithahuma. Tidaklah seorang laki berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali syaitan hadir. Kecuali syaitan hadir. Apa tujuan syaitan hadir? Untuk membuat syahwatnya bergejolak, untuk menggambarkan hal-hal yang indah dalam maksiat. Sebagaimana syaitan telah bersumpah, la uzayyinanna lahum fil ardi. Sungguh aku benar-benar akan menghiasi maksiat bagi mereka di atas muka bumi. Maka seorang menghindar jangan sampai berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram. Sampai para ulama bahas, kalau ada kita masuk ke musholla, ada laki-laki jadi imam, kemudian kita seperempuan jadi makmum, kalau ini bukan mahram jangan enter masuk khalwat. Imamnya laki, perempuannya satu. Habis assalamualaikum, kaifa halu ukhti ya. Jangan berdua-duaan. Di antara berdua-duaan yang dilarang kalau satu laki satu perempuan dalam lift. Laki perempuan tidak ada orang. Karena apa itu khalwat? Khalwat itu berdua-duaan dan tertutup dari pandangan manusia. Itu namanya khalwat. Adapun misalnya saya di sini terus ada perempuan datang, saya berdua di sini, tapi dilihat oleh banyak orang, ini bukan khalwat. Khalwat itu tertutup dari pandangan apa? Manusia. Rasulullah pernah didatangi oleh seorang wanita kemudian berdua dengan wanita tersebut, tapi di hadapan pandangan para sahabat. Karena kalau di hadapan orang setan menggoda susah, tapi kalau sendirian berdua ini yang repot. Ya. Tapi kalau lift memang cuma sebentar ya, kecuali liftnya 100. Ini ya 100 tingkat. Itu cuma sebentar. Hukum asalnya enggak boleh, tapi kadang-kadang darurat kita ya sudahlah. Hukum asalnya tidak boleh. Apalagi wanita tersebut kita kenal, mending kita keluar. Misalnya kita masuk lift ternyata istri teman kita, jangan masuk. Tapi kita masuk lift ternyata orang Arab, orang luar negeri, ya insya Allah dia enggak goda kita dan kita juga tidak menggoda. Darurat ya. Tapi kalau kita kenal itu mending jangan, enggak usah. Karena setan lebih mudah untuk menggoda. Di antara bentuk bentuk berkhalwat adalah seorang dokter dengan susternya, dengan pasien, dengan suster. Misalnya dia lagi berdua, susternya ada suster perempuan, dia laki-laki. Sehingga ya tujuannya suster lebih lincah untuk pegang perempuan dan macam-macam ya. Maka dia tidak boleh tutup pintu. Kalau tutup pintu berarti dia berkhalwat. Kalau ternyata petugasnya, kecuali perempuan dua petugasnya, enggak ada masalah, tidak khalwat. Tinggal dia jaga diri. Tapi kalau dia laki dokter sendiri, perempuan satu, suster satu, ini khalwat.
Kalau dia tidak khalwat, buka pintu sehingga pasien bisa melihat apa yang sedang mereka kerjakan. Dia tidak tutup pintu kecuali pasien masuk. Di antara khalwat juga tadi dokter dengan pasien perempuan sendiri. Dan itu mungkin terjadi. Emang dokter malaikat? Ya, enggak juga. Ya. Dokter juga bisa tergoda. Dokter juga ada masalah dengan istrinya. Ya. Ini dapat perempuan cantik, perempuan ini juga ada masalah dengan suaminya. Repot. Jadi banyak kasus. Seperti khalwat belajar, ternyata dibuat grup kerja kelompok, satu perempuan. Ketemuan, ini aduh ngeri. Oleh karenanya, kenapa sering terjadi zina ketika berduaan? Itu perempuannya biasa aja kok. Coba lihat, oh biasa aja. Ya biasa aja, tapi ada setan yang menghiasi. Itu laki biasa aja, iya biasa aja, tapi ada setan yang menghiasi sehingga terlihat indah. Ya. Ini laki-laki hitam tapi gara-gara setan bisikan jadi kelihatan Korea. Ada setan yang hadir. Apa tugas setan? Memang setan hadir nonton doang? Enggak. Dia hadir untuk menggoda. Untuk menggoda, maka waspada. Apa waspada? Tapi Ustaz, kalau kita chattingan sama cewek, chatting bukan khalwat. Teleponan sama cewek bukan khalwat. Tetapi kalau menimbulkan maksiat, hati-hati. Mungkin sehingga adab telepon ada, adab chattingan apa? Ada. Ya. Orang tanya, Ustaz, kefal Ustaz, khair. Ustaz, saya ada pertanyaan, silakan tanya. Oh, ini wajar. Tapi kalau teleponnya, Ustaz, masih kenal saya Ustaz? Emang siapa? Itu Ustaz yang kemarin baju ungu. Wih, oh itu. Oh, ya, udah selesai. Ini bukan khalwat ya, tapi maksiat. Akhirnya telepon setengah jam betah. Sama istri sendiri tidak betah. Abi lagi sibuk. Yes. Sama yang baju ungu setengah jam, 1 jam. Ini terjadi. Saya dilaporin oleh sebagian orang. Ustaz telepon sama istri orang sampai 40 menit. Ngapain coba? Syahwat itu. Sang akhwat terpesona dengan ustadznya, ustadznya juga senang dengan, oh ini ternyata pintar akhwatnya nyambung. Kalau itu maksiat. Ini hidup sebentar ya, ikhwan, hati-hati. Kenapa bisa indah? Karena ada setan yang hadir. Kalau WA juga yang sederhana, Ustaz apa hukumnya ini? Ya sudah. Makasih Ustaz, kik, kwek. Repot ya. Kisi call. Repot. Meskipun itu bukan khalwat, tapi itu bisa menimbulkan maksiat. Tapi berikutnya, saya lupa tadi terkait mimpi. Mimpi benar, mimpi terkadang isyarat. Mimpi itu kan ada, Nabi sebut ada 3. Dari Allah sebagai isyarat yang bisa kita tafsirkan. Yang kedua dari gangguan syaitan, tadi Nabi juga sebut. Yang ketiga, dari sering diomongin jadi kebawa mimpi. Siang-siang ngomong, saya mau poligami. Terus tidur, poligami. Wah, kayaknya petunjuk dari Allah. Enggak. Ente itu apa namanya? Itu ngobrol siang hari, malam ke bawah ya. Itu namanya ke bawah ya. Ada cerita lucu, saya diceritain Allah benar atau tidak ceritain ya. Katanya ada yang mimpi poligami. Sedih bangun dia senyum-senyum. Istrinya tanya, "Kamu kenapa senyum-senyum?" Enggak. Kenapa senyum-senyum? Enggak. Kenapa? Enggak. Tadi Abi mimpi poligami. Kamu tidur lagi ceraikan tuh perempuan katanya. Baik, kita lanjutkan. Di antara godaan syaitan adalah berusaha merusak ibadah seseorang. Ini di antara tujuan utama syaitan. Merusak ibadah seseorang dengan berbagai macam cara. Di antaranya syaitan pernah lakukan kepada Nabi. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Inna syaitana arada li fashadda alayya liyaqta'a as-salata alayya." Syaitan lewat depanku kemudian dia menggangguku, ingin memutuskan salatku. Fa amkanani Allahu minhu, Allah buat aku bisa menangkapnya. Ya. Sampai Rasulullah mengatakan, hampir-hampir aku ikat dia di tiang-tiang masjid, tetapi aku ingat doa Nabi Sulaiman.
Wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin ba'di. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak boleh seorang mendapati model kerajaan seperti itu setelahku. Di antara kerajaan kekuasaan Nabi Sulaiman adalah menguasai apa? Jin-jin. Maka Nabi dilarang menguasai jin. Karena kalau Nabi tangkap jin tersebut, Nabi ikat, berarti Nabi menguasainya. Dan ini hanya berlaku untuk siapa? Nabi Sulaiman. Tapi maksud saya setan ini berusaha mengganggu salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis juga Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu datang digoda dalam salatnya, maka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati yulabbisuha alayya." Ya Rasulullah, syaitan menggangguku dalam salatku. Bacaanku jadi kacau, enggak teratur. Mungkin hafalan jadi kacau, baca ini nyambung ke sana, nyambung ke situ, surat ini kecampur surat yang lain. Maka Rasulullah SAW berkata, "Dzaka syaitanun yuqalu khanzab" atau khinzib, itu syaitan namanya khanzab. Fa idza ahsastahu fata'awadz billahi minhu. Jika kau merasakan kau sedang digoda syaitan, maka berlindunglah, bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Watful ala yasarika thalathan, dan buanglah ludah begitu 3 kali sebelah kiri. Ya, ada apa sedikit ya. Itu apa bahasa Indonesia apa namanya? Bukan ludah, kalau ludah kan ludahnya keluar, cuma gitu. Kenapa bahasa Indonesianya apa itu? Hah? Kalau ludah kan ada apa? Ludahnya. Enggak, cuma gitu aja. Ya. Maka beliau berkata, "Fa fa'altu dzalika fa adzhaballahu anni." Aku melakukannya maka Allah hilangkan. Aku salat jadi khusyuk lagi. Jadi syaitan menggoda. Dalam hadis juga Rasulullah bersabda, "Inna syaitana ya'ti ahadakum wa huwa fi salatihi." Syaitan datang kepada seorang sementara dia sedang salat. Fa ya'khudhu sya'ratan min duburihi fayamuddaha fayara annahu qad ahdatha. Maka syaitan datang, syaitan ambil rambut sekitar duburnya, syaitan tarik-tarik rambutnya sehingga dia merasa bahwasanya dia sudah buang angin. Kata Nabi, "Fala yansarif hatta yasma' sautan aw yajid riha." Jangan dia berpaling, jangan dia batalkan salatnya sampai dia mendengar suara atau dia mencium aroma. Ternyata kita merasa buang angin, ternyata godaan apa? Syaitan. Kecuali kalau ada suara, berarti bukan syaitan, memang serius. Tapi kalau enggak ada suara, ini syaitan yang bikin, seakan-akan ada angin. Dalam riwayat bahkan tiupan. Ibnu Abbas berkata, "Inna syaitana yutifu bil abdi liyaqta alaihi salatahu." Syaitan yutifu itu apa? Mengitari, muter-muter orang sedang salat. Jadi syaitan bukan tungguin antum, dia muter-muter cari celah gimana goda orang ini sedang salatnya. Begitu salat langsung dia goda. Fa idza ayahu, kalau dia tidak mampu menggoda orang ini, nafakha fi duburi, maka setan tiup di duburnya. Seakan-akan dia kentut. Kok ada angin? Nah, setan ini kentut apa? Tiup-tiup sembarang. Fala yansarif, maka jangan dia batalkan salatnya. Hatta yasma' sautan aw jidriha, sampai dia mendengar suara atau dia mencium apa? Aroma. Kata Ibnu Abbas, "Wa ya'tihi fayasiru dzakarahu fayurihi annahu kharaja minhu syai'." Bahkan setan pun datang ke kemaluannya, kemudian setan menggerakkan seakan-akan keluar tetesan. Ya. Kata Ibnu Abbas, "Fala yansarif", jangan batalkan salatnya hatta yastakin, sampai dia yakin memang dia pipis. Kalau enggak itu godaan apa? Setan. Karena setan memang goda, buat orang waswas. Sudah waswas salat itu enggak teratur. Sekarang banyak orang tertipu waswas, sudah wudu dikira belum wudu. Sudah sekali kayaknya belum, tambah lagi sampai wudu lama sekali, kasihan. Saya ada kawan anaknya begitu, padahal sudah sekolah agama, begitu. Saya bilang, "Kau ikuti waswas dosa. Jangan ikut waswas meskipun ternyata kau belum wudu, kau diampuni oleh Allah karena kau memang sedang berpenyakit." Jadi kalau setan bilang belum, cuekin aja, salat aja. Allah Maha baik. Kalau ternyata memang kau belum wudu, diampuni karena memang kau sedang berpenyakit. Tapi kalau kau ikuti, kayaknya belum, wudu lagi. Baru Allah, kayaknya belum. Sampai ulang-ulang 5 kali, 10 kali. Itu yang setan senang. Maka jangan diikuti. Justru kalau kau ikuti, kau malah ikut apa setan. Jangan diikuti. Sudah merasa wudu, sudah. Wasu enggak usah pada salat aja, enggak ada masalah. Sampai penyakit tersebut hilang. Di antara godaan setan dalam salat, setan buat ingat. Ya. Kata Nabi SAW, ingat-ingat hal-hal yang sudah kita lupakan dalam salat, bukan di luar salat. Idza nudiya lis-salati adbara syaitan wa lahu dhuratun hatta yasma'a ta'dhin, hatta la yasma'a ta'dhin. Kalau syaitan dikumandangkan azan, maka dia kentut. Kentutnya besar yang dia dengar sendiri, kita enggak dengar. Supaya dia enggak dengar azan. Dia menghilangkan, mengacaukan suara azan dengan dia kentut-kentut supaya dia tidak dengar azan. Fa idza qudiya nida, kalau sudah selesai azan,
aqbala hatta idza thawwaba bis salati atau thuwiba bis salati adbar. Ya. Maka dia pun balik ketika dia siap menggoda. Jadi habis azan dia balik lagi. Nunggu iqamat dia balik. Ketika iqamat dia kabur lagi. Hatta idza qudiyat tathwibu aqbala. Kalau selesai iqamat dia balik lagi. Hatta yukhattiru bainal mar'i wa nafsihi. Sampai dia menggoda, membisikkan di antara seorang dengan jiwanya. Dia berkata, uzkur kada, ingat ini, uzkur kada, ingat ini. Lima lam yakun yadhkur hatta yadhallu ar-rajulu la yadri kam shalla. Sehingga dia ingat, oh ya, ingat sampai dia lupa sudah rakaat keberapa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah setan. Semua merasakan enggak godaan itu? Iya, Allah. Oh iya. Baru takbir, oh iya. Itu setan. Bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan dibiarkan kepala melayang. Udah cuekin aja. Demikian juga di antara godaan setan ketika salat membuat kita kepo sehingga kita nengok. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang iltifatir rajuli fi salat, seorang yang nengok sini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salati ahadikum." Hadis riwayat Bukhari. Itu adalah curian, setan mencuri pahala salat kalian. Allah. Kecuri pahalanya. Jadi kalau salat jangan tengok. Karena setan ingin mengurangi pahala salat seseorang. Kalau kita tengok-tengok tidak perlu, kepo, ada dengar suara ngelihat, udah. Pahala kena roaming. Setan hilangkan pahala tersebut. Di antaranya syaitan menimpakan sebagian dengan ain. Ain bisa jadi dari manusia, bisa juga dari apa? Syaitan, dengan bantuan syaitan. Nabi SAW melihat di rumah Ummu Salamah jariyah fi wajhiha safa, yaitu seorang wanita wajahnya ada masalah, mungkin ada penyakit. Kata Rasulullah, istarqulaha fa inna biha nadhrah, hadis riwayat Bukhari. Carilah orang untuk meruqyah budak wanita ini. Sungguhnya dia kena ain. Ada yang menafsirkan ain min nadharil jin. Kata Abu Ubaid, anna syaitana asabaha. Ya. Yaitu ain dari jin. Jadi ain dari apa? Jin. Apakah jin yang langsung menimpakan ain ataukah dari manusia dengan pandangan jahat kemudian dibantu oleh syaitan sehingga prosesnya membuat orang menjadi kena mudarat, ya. Tapi para ulama menyebutkan itu disebabkan karena jin, ya. Demikian juga setan juga hobi melihat aurat manusia, anak Adam, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadhil hushusha muhtadaratun." Sungguhnya hadhil hushusha yaitu toilet dan semisalnya dihadiri oleh syaitan. Fa idza ata ahadukumul khala'a falyaqul a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Kalau kalian masuk toilet jangan lupa berdoa, Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Itu dari jin laki-laki maupun jin perempuan. Demikian Rasulullah SAW bersabda, "Satru ma bainal jinni wa aurati bani Adam idza dakhala al-kanif an yaqul bismillah." Yang menghalangi mata jin dari melihat aurat anak Adam, kalau dia buka baju hendaknya dia bilang bismillah. Jadi sunahnya kalau kita buka baju bilang apa? Bismillah. Karena nanti ada jin yang ngelirik. Makanya jangan sampai dilirik oleh jin. Karena kalau dia lirik dia bisa mengganggu atau menggoda dan yang lainnya. Taib, yang terakhir mungkin saya ingatkan bahwasanya di antara propaganda setan yang terbesar adalah memisahkan seorang suami dari apa? Istrinya. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Inna iblis wada'a 'arsyahu 'alal ma' thumma ba'atha sarayahu." Sungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, entah di mana. Air di mana, di lautan mana, di samudera mana. Pokoknya dia punya singgasana. Tsumma ba'atha sarayahu, kemudian dia utus anak buahnya.
fa adnahum minhum manzila a'dhamuhum fitnah. Maka anak buahnya yang paling dekat dengan dia, yang pangkatnya paling jenderal adalah yang paling besar fitnahnya. Setelah mereka menggoda, mereka lapor, fayaji ahaduhum, maka salah seorang, bukan salah satu setan datang lapor. Ya iblis, saya sudah begini. Kata iblis, ma fa'alta syai'an, kau belum melakukan apa-apa. Ya. Satu lagi lapor, belum, kata iblis, belum. Sampai ada satu datang mengatakan, la azalu birrajul hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Saya senantiasa menggoda laki tersebut sampai saya pisahkan antara dia dengan apa? Istrinya, digoda. Kata iblis, nikma anta, ente setan top. Kata iblis. Faqarrabahu, maka setan, "Wah, sini, duduk samping saya." Diagungkan oleh setan karena berhasil memisahkan seorang laki dari istrinya. Entah yang digoda laki, entah yang digoda wanita. Ini harus jadi pelajaran bagi kita ya. Setan menggoda. Makanya di antara tujuan dukun sihir adalah memisahkan suami dan istri. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah kata Allah Subhanahu wa taala, dengan sihir tersebut mereka memisahkan antara suami dengan apa? Istrinya. Jadi di antara tugas utama setan memisahkan suami dan istri. Kita hidup di zaman yang banyak godaan-godaan yang membuat buyar rumah tangga. Dengan sihir, dengan selain sihir, dengan tontonan, dengan pergaulan, dengan chattingan, ya. Kemarahan, ketidakpuasan, banyak hal. Maka seorang berusaha mempertahankan rumah tangganya semaksimal mungkin. Kecuali memang kondisi tidak memungkinkan. Karena itu salah satu tujuan iblis, tujuan syaitan. Kalau memang kondisi tidak mungkin, tidak mengapa seorang berpisah dari keluarganya. Tapi kalau masih memungkinkan dipertahankan, maka berusaha mempertahankan. Ya. Cross check yang salah dia atau pasangannya. Kalau dia salah, dia perbaiki diri. Kalau pasangannya yang salah, dia nasihati. Karena kalau dia berpisah, maka telah menguntungkan dan menyenangkan apa? Syaitan. Demikian juga ikhwan dan akhwat, jangan jadi anak buah syaitan memprovokasi untuk cerai, jangan. Ikhwan jangan udah ceraiin aja istrimu, ceraiin aja, masih banyak bunga-bunga di Bekasi, masih banyak bertebaran. Udah tua aja, ceraiin aja. Akhirnya diceraikan. Ini luar biasa. Ini takhbib, memisahkan suami dengan apa? Istri. Hati-hati. Laki-laki tidak boleh gitu. Atau laki-laki suka sama istrinya, goda ya. Suami memang begitu. Dia goda-godanya, curhat sama dia, akhirnya pisah dari suaminya. Apa namanya kalau perebut istri orang? Kalau pelakor kan perebut apa? Laki orang. Kalau perebut istri orang apa namanya? Hah? Pebinor. Oh, perebut bini orang. Oh, baru nih. Jangan jadi pebinor ya. Perebut bini orang. Ini terjadi. Syaitan menghias. Lirikan mata menimbulkan teka-teki. Oh, subhanallah. Itu terjadi. Lihat istri orang juga ngelihat kita. Pertama, astagfirullah. Kedua, kau tengok lagi. Ketiga, ada aliran cinta. Udah selesai. Mulai setan menghiasi. Ya, kita selamatin dia. Suaminya zalim sama dia. Wah, mulai nyelamatin. Padahal pebinor. Ini terjadi. Demikian juga ibu-ibu. Jangan jadi anak buah setan memprovokasi seorang wanita untuk cerai dari apa? Suaminya. Ada misalnya seorang laki kemudian poligami, kemudian ibu datang kepada istri pertama, kepada istri kedua, kamu kok mau dipoligami? Kalau kamu mau, emang kamu nggak laku? Udah diprovokasi. Akhirnya dia merasa rendah ketika jadi istri kedua. Akhirnya cerai. Kamu harus nuntut, kamu harus gini, diajarin supaya kurang ajar sama suaminya. Kamu juga segini mau, itu istri pertama mau dapat begitu. Kamu cuma sepeda, dia Harley Davidson, minta. Akhirnya rusak. Diajarin kurang ajar sama ibu-ibu. Dosa. Ini anak buah apa? Syaitan. Atau sebaliknya datang kepada istri yang pertama. Emang kenapa? Kurang apa? Nggak bisa melayani, nggak bisa apa aja macam. Akhirnya dia merasa rendah, merasa hina, tidak kuat, merasa seakan-akan apa, akhirnya minta cerai. Sebabnya sebenarnya bukan dari dia, mungkin sabar, sebabnya gara-gara ibu-ibu.
Maka hati-hati, ini semua setan ya. Kita jangan ikut mendukung propaganda setan, program setan, dan kita jangan menjadi anak buah apa? Setan ya. Kalau ada yang terjadi kita doakan semoga lebih baik, semoga akur ya. Jangan merusak rumah tangga orang lain. Allah taala alam bisawab, ini saja yang saya sampaikan.